Bagi teman-teman yang pernah lapor pinjol ke polisi kemudian nggak diterima apa segala, kali ini berbeda. Usaha dengan kartu kredit. Join Credit Card Revolution. Halo Srismat, ketemu bersama saya Roy Sakti, pakar kartu kredit. Ya, saya bahas pinjol ini sebenarnya kacau, karena sebenarnya saya itu bukan pakar pinjol. Silakan Anda cek di channelnya Medi Brody ataupun Secret Financial Master Jun, itu sebenarnya pinjol ya. Bahkan ketika saya ngobrol pinjol ini, tim saya udah teriak-teriak, "Pak, kita ada seminar Pak, nggak ada peserta ini Pak," ya. Jadi saya ada kelas Credit Card Evolution yang mengajarkan teman-teman bagaimana sih cari permodalan lewat kartu kredit ratusan juta miliaran itu akhir bulan Oktober di Bandung and Jakarta. Kalau mau daftar silakan di sini ya. Nah, cuman kenapa sih saya bahas pinjol begini? Karena ini kesempatan, momentum teman-teman. Sebelumnya saya tidak membahas pinjol, kenapa? Saya membahas simple. Saya punya prinsip simple. Kalau perang nggak bisa dimenangin, ngapain dibahas gitu loh. Selama ini saya melihat peperangan lawan pepinjolan itu susah. Kenapa? Dari pemerintah tidak ada support, kita kayak perang sendirian. Ya. Anda masalah lapor polisi mental, ya kan, disepelekan malah disuruh dibayar, ya. Kemudian mengajukan ke OJK juga mental juga, ya akhirnya kan ya cuman bisa nenangin aja dan kemudian kita melakukan gagal bayar. Itu strategi yang selama ini ada. Makanya saya tidak terlalu bahas masalah pinjol, ya karena saya paham ini peperangannya nggak bisa dimenangin, ngapain kita perang di situ. Tapi semenjak Pak Jokowi kemudian membuat statement pinjol itu merugikan apa segala, saya melihat ada celah kemenangan kita ini kelihatan. Nah yang terjadi adalah sekarang kan berdasarkan setelah statement Pak Jokowi untuk pinjol ini, Polri bertindak, kemudian kemarin terakhir Pak Mahfud MD menyatakan bahwa pinjol ini menyengsarakan dan ini ada indikasi pidana. Nah kemudian coba disimak ini ya teman-teman ya, coba disimak video ini adalah video lanjutan dari statement Pak Mahfud MD yang video ini direkam di Metro TV. Enggak, ya. sekarang polisi sudah proaktif. Memang kalau yang dulu lapor itu kan memang waktu itu kita belum punya sikap karena dianggap orang pinjam meminjam biasa. Nah sekarang kita sudah koordinasi dengan BI, koordinasi dengan Menkominfo, koordinasi dengan Ketua OJK, kemudian Wamenkumham, Kejaksaan Agung dan Bareskrim. Itu kita sepakat itu sudah indikasi tindak pidananya kuat, sehingga kalau sesuatu terjadi diikuti dengan tindak pidana, apalagi dengan cara-cara yang melanggar hukum dalam arti bukan hanya undang-undang, itu bisa nanti kita proses hukum dulu. Perdatanya kita nyatakan itu belum sah. Oke, teman-teman. Nah, saya mau meluruskan aja buat teman-teman semuanya dari yang dimaksud Pak Mahfud itu seperti apa ya, secara tersirat itu seperti apa. Jadi sebenarnya gini teman-teman ya, kalau yang Anda pahamin dari video itu saya udah bisa mengambil kesimpulan bahwa selama ini sebelum Pak Mahfud speak up ya, polisi menganggap urusan pinjol adalah urusan perdata, walaupun dia sebenarnya tahu lah ini urusan pidana karena nagih sampai Pak ngirim gambar porno itu ya, tapi ya karena nominalnya kecil dan tidak ada atensi apa-apa, ya kan? Karena kan serba salah juga kan, Anda lapor hanya gara-gara masalah utang 1 juta, kemudian polisi suruh ngurusin, mereka juga capek juga gitu loh, ya. Nah, tapi dari video itu saya mendapat pesan bahwa sebenarnya pemerintah itu ngaku salah, ya. Sebenarnya secara tersirat pemerintah itu ngaku salah bahwa selama ini dikira urusan perdata. Ternyata ini urusan ada menyangkut pidana. Maka per tanggal tersebut, tanggal berapa itu ya? 18 Oktober berapa itu? Pemerintah sudah berkoordinasi dengan OJK, dengan kepolisian dan Kejaksaan Agung bahwa ini adalah masalah pidana. Artinya apa? Setelah dari tanggal Pak Mahfud membuat statement, maka setiap kasus pelaporan pinjol-pinjol terutama yang ilegal itu akan diinput dan dijadikan masalah pidana. Itu yang dimaksud. Jadi buat teman-teman yang kecewa dengan kepolisian, kecewa dengan OJK apa segala, itu terjadi sebelum Pak Mahfud ngomong. Tapi kalau setelah Pak Mahfud ngomong ya insya Allah ditanggapin. Tapi nggak tahu sampai kapan. Nah, ini ya teman-teman ya.
Jadi buat teman-teman, nah kalau yang legal gimana ya harus bayar? Pak Mahfud juga bilang, kalau kamu merasa nggak bayar itu kok nggak enak bertentangan dengan agama, karena saya melihat banyak beberapa tokoh agama yang bilang, ingat ya utang itu harus dibayar, apa segala. Belum ngerasain diteror pinjol ilegal kamu. Kalau udah ngerasain diteror pinjol ilegal, mantap gitu kan. Nah, tapi buat teman-teman yang merasa bayar, biar bayar aja pokoknya, tapi bunganya jangan dibayar. Karena ini adalah urusan pidana, teman-teman. Ya, jadi itu statement dari Pak Mahfud. Ya, nah, yang perlu saya tekankan, teman-teman, ini beritanya naik terus, jangan sampai kendor, jangan sampai turun. Saya amat salut dengan Mas Terjun yang bisa nyekak video pihak asosiasi fintech, kemudian bahkan pihak polisi. Itu kalau lihat video fullnya, cek aja linknya, nanti saya kasih di bawah ya, di linknya itu tonton aja, itu Mas Terjun nyekak semua itu, dan apa yang dikatakan Mas Terjun itu benar. Saya ngomong Mas Terjun itu pahlawan pinjol. Nah, tugas saya ngasih tahu Anda adalah apa, teman-teman? Goal kita berikutnya adalah kita harus memastikan pinjol ilegal itu mati dan tidak bereinkarnasi menjadi bentuk yang lain. Itulah kenapa ini harus tetap kita speak up pun, walaupun saya sebenarnya bukan pakar pinjol, saya adalah pakar kartu kredit, spesialis kartu kredit, tapi saya mengorbankan image saya, apa segala, kita bahas pinjol, ini mumpung kita masuk, teman-teman. Tujuannya apa sih? Biarkan benar-benar yang ilegal itu mati tanpa ada reinkarnasi yang lain. Karena kalau kita nggak speak up, kita nggak kawal terus berita ini sampai hangat, maka yang terjadi akan bangsa Indonesia itu kan pelupa, ya. Coba dilihat kasusnya Joseph Paul Zhang itu, ya, yang menista agama, yang bilang Nabi ke-26. Sekarang mana? Ya, begitu-gitu aja gitu kan. Kita malah sibuk dengan buna yang berhak bahagia. Lalu lupa bangsa Indonesia itu. Nah, saya tidak ingin kasus pinjol ini kemudian tenggelam. Kenapa? Kalau udah tenggelam, ceret, nanti dia akan bangkit lagi 2-3 bulan kemudian, bahkan setahun kemudian kayak money game. Yang terjadi apa? Perjuangan kita akan kembali ke titik nol, mentah lagi. Makanya nih, mumpung ini teman-teman, yuk tetap push di sosial media Anda, terutama para centang biru, bahas ini terus, hangatkan ini terus, sampai benar-benar yang ilegal benar-benar mati, nggak ada kesempatan untuk hidup. Masalah yang legal, kelakuan ilegal, pelan-pelan kita akan giring apa ya? Kita akan naikkan exposure ini. Itulah kenapa saya juga minta bantuan buat teman-teman untuk menaikkan exposure, karena yang terjadi adalah banyak legal itu rasa ilegal. Nah, ini harus dinaikkan terus supaya pemerintah sadar, polisi sadar. Ini persoalan bukan cuma masalah legal dan ilegal. Ini persoalan karena apa? Ada pidana yang menyertai di situ. Entah itu legal, entah itu ilegal. Karena dia neror, ngirim gambar porno, ngerubah. Misalnya wajahnya wajah saya, kemudian bodinya Maria Ozawa gitu kan, Miyabi. Oh ya nggak mungkin ya, lucu ya berarti ya. Begitu kan. Kemudian ada yang masuk ke saya itu kan, dijual istri untuk open BO untuk membayar pinjol online. Ini kan pidana, ini jelas-jelas undang-undang ITE kena semua. Dan yang begini ini legal juga kadang seperti itu. Nah, kita akan berantas. Itu kenapa kita harus bersatu, teman-teman, ya. Tetap semangat, teman-teman. Nanti kalau ada progres apa-apa, saya akan tetap share, teman-teman. Intinya buat teman-teman yang sedang bermasalah, kalau yang ilegal tenang dulu. Yang legal ya pelan-pelan dibayarlah, dinegosiasi. Ini kesempatan Anda untuk lapor, ya. Jadi kalau Anda merasa diperlakukan tidak adil apa segala, hari ini kesempatan Anda untuk lapor polisi. Segera Anda lapor polisi ketika Anda merasa tindakan pinjol-pinjol ilegal ini sudah di luar normalan, di luar perikemanusiaan. Karena kalau bulan depan, tahun depan Anda lapor, ya laporan Anda akan tidak dihiraukan lagi. Ini mumpung, teman-teman. Oke, sekian dari saya, teman-teman. Tetap semangat dan jangan lupa bahagia.